Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala at-tafaqquh fi dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tudkhiluna daral khulud. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما نفوز بهما يوم الميعاد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل الله السلامة منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita rahmat yang sangat banyak. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah taala, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 43. Kemudian pada malam hari ini kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab, membaca Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Asbabun nuzul daripada ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebab turunnya ayat ini adalah teruntuk kepada orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Namun sebagaimana yang sering kita sampaikan, pelajaran ayat ini walaupun khusus, sebab khususnya adalah Bani Israel, namun khitab ataupun pelajaran dari ayat ini adalah untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh umat manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan kepada Bani Israel dan kepada orang-orang yang memiliki kesamaan sifat dengan Bani Israel ini. Ketika mereka mengajak manusia untuk kebaikan sementara mereka tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, sementara mereka melakukan keburukan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kaifa yaliqu bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birri wa huwa jima'ul khair. Ini makna dari albir. Albir itu maknanya adalah jima'ul khair, ya. Kebaikan seluruhnya. Jadi seluruh yang namanya baik itu dalam
istilah Allah dalam Al-Quran dikatakan dengan istilah al-birru ya. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan ata'murunan nasa bil birri. Jadi al-bir itu jima'ul khair. Seluruh yang berkaitan dengan perkara yang baik itu istilah Al-Quran disebut dengan bahasa al-bir. Sehingga kalau kita berbuat baik sama orang tua, dalam istilah Al-Quran Allah mengungkapkan yang kata birru al-walidain ya, birrul walidain. Jadi Allah berkata kaifa yaliqu bikum, bagaimana ya pantas bagi kalian wahai sekalian ahlul kitab dari Bani Israel ya. Orang yang ahli dalam kitab Taurat Yahudi. Wa antum ta'muruna an-nasa bil birr, kalian mengajak manusia melakukan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian. Kalian tidak mengamalkan kebaikan yang kalian mengajak manusia untuk melakukannya. Fala ta'muru bima ta'muruna an-nasa bihi, jangan kalian perintahkan dengan apa-apa yang kalian memerintahkan manusia dengannya. Wa antum ma'azalika tatslunal kitab, sedangkan kalian ya bersamaan dengan hal itu kalian membaca Alkitab Taurat. Wa ta'lamuna ma fihi ala man yaqassara fi awamirillah, dan kalian mengetahui isi dari Alkitab kalian tersebut, dari Taurat yang Allah turunkan kepada kalian, terhadap orang-orang yang qassara ya. Qassara itu artinya orang-orang yang melakukan taksir ya, orang-orang yang melakukan kelalaian gitu, dari melakukan perintah-perintah Allah. Kalian tahu, termasuk diri kalian juga melalaikan perintah-perintah Allah. Afala taqiluna ma antum sani'una bi anfusikum, apakah kalian tidak memikirkan apa yang kalian lakukan terhadap diri-diri kalian? Fatanabbahu min raqadatikum wa tubsiru min amayatikum, maka bangunlah kalian dari tidur kalian, maka lihatlah ya, melihatlah dari kebutaan yang kalian lakukan terhadap kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang ahlul kitab terkhusus Yahudi ya, mereka ya'lamuna ma fi kitabikum ma fi kitabihim ya, mereka mengetahui ya, mengilmui, menguasai, memahami apa yang ada dalam kitab mereka, isi Taurat mereka, dan mereka tahu ya bahwasanya mereka lalai dari mengerjakan perintah-perintah Allah dalam Taurat tersebut ya. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sementara mereka melakukan hal yang berbeda dari perintah yang mereka serukan manusia untuk melakukannya. Makanya dalam ayat ini Allah ingin mengatakan fatanabbahu, maka sadarlah kalian, bangunlah kalian, min raqadatikum ya, dari kelalaian kalian, dari diumpamakan oleh Imam Ibnu Katsir dengan istilah raqad ya, raqad itu tidur ya, dari tidur kalian. Dan lihatlah dengan mata kalian ya, sadarlah kalian dari kealfaan dan kebutaan yang kalian lakukan. Kemudian beliau menukilkan perkataan daripada ulama tabi'in, yaitu al-Imam Qatadah radhiyallahu rahimahullah. Wa an Qatadah fi qawlihi, kemudian dari Qatadah ketika beliau mentafsirkan firman Allah ini, surah Al-Baqarah ayat 44 ini, ketika Allah berfirman atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian mengajak manusia melakukan kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian? Qala, berkata Imam Qatadah rahimahullah, kanu banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillahi wa taqwahu bil birri. Dahulu orang-orang Bani Israel, mereka senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan untuk melakukan kebaikan. Wa yukhalifuna, dan kemudian mereka menyelisihi apa yang mereka perintahkan manusia untuk mengamalkannya.
Jadi mereka mengajak orang taat, bertakwa sementara mereka bermaksiat gitu. Orang disuruh sholat, orang disuruh untuk melakukan amal kebaikan, sementara mereka menyelisihinya, tidak melakukannya. Fa'ayyarahumullahu azza wa jalla bidzalik. Kemudian Allah menghinakan mereka dengan Allah turunkan ayat ini. Jadi ini bentuk pertanyaan, namun bentuknya penghinaan kepada orang Bani Israel dan yang semisal dengan mereka. Dan yang sama termasuk kita-kita juga. Jikalau kita ternyata ya memerintahkan kepada kebaikan dan ternyata kita tidak mengamalkannya, melarang dari kemungkaran, ternyata kita jatuh ke dalam kemungkaran tersebut ya. Sementara kita tahu itu mungkar gitu. Maka kita sudah bertasyabbuh menyerupai Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, faman amara bi khairin falyakun ashaddan nasa fihi musari'atan. Faman amara bi khairin, barang siapa yang memerintahkan kepada kebaikan, falyakun ashaddan nasi fihi musara'atan. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, hendaknya dia menjadi manusia yang bergegas dari melakukan kebaikan tersebut, kata Imam Qatadah berdasarkan ayat ini. Jadi siapapun yang memerintahkan kepada kebaikan, maka hendaknya dia manusia yang bersegera melakukan kebaikan tersebut. Namun sementara kalau seandainya tidak, maka masuklah dia dari celaan Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini. Kemudian kata beliau, wa qala Ibnu Abbasin, kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi beliau kemudian menukilkan tafsir dari Ibnu Abbas. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Tatrukuna anfusakum, kalian meninggalkan diri-diri kalian. Wa antum tatlunal kitaba afala taqilun, sedangkan kalian membaca Alkitab, kitab Allah. Apakah kalian tidak berpikir gitu? Yaitu kata Ibnu Abbas, tanhaunan nasa anil kufri, kalian melarang manusia dari kekufuran. Bima indakum minan nubuwati wal ahdi minat Taurah, sementara kalian telah mengetahui tentang berita-berita kenabian wahai Bani Israel, dan kalian telah mengetahui perjanjian ya antara kalian dengan Allah. Dari kitab Taurat yang Allah turunkan kepada kalian sudah dijelaskan semuanya. Sudah tahu, Pak. Jadi orang Bani Israel itu sudah tegak hujah Allah kepada mereka. Mereka sudah mengetahui dengan sebenarnya bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Al-Quran adalah kitab terakhir penyempurna kitab mereka. Islam adalah agama Allah, agama tauhid. Mereka sudah tahu, Pak. Ya. Akan tetapi mereka tinggalkan ini dengan ilmu mereka, sehingganya orang Yahudi ini, ulama mengatakan ya'lamuna wala ya'malun. Ya'lamun, mereka mengetahui, mengilmui, wala ya'malun, namun mereka tidak mengamalkan. Bahkan ada Yahudi kontemporer, Pak ya, masuk Islam dia. Saya lupa namanya, tahun 2018 2019 ya, viral, Pak, di media maya, di media sosial. Jadi seorang ahlul kitab ya, orang Yahudi yang menguasai bahasa Ibrani, memang orang Israel ya, masuk Islam, kemudian dia mengungkapkan akan kebenaran Islam ya melalui kitab mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu, Pak, kalau mereka insaf ya, mereka sadar ya, maka mereka akan kembali kepada Islam. Wa tatrukuna anfusakum, dan kalian meninggalkan diri kalian. Wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum, kalian mengingkari apa yang terdapat dalam kitab kalian tersebut berupa janjiku, perjanjian denganku ya. Fi tasdiqi rasuli,
dalam membenarkan Rasulku, yakni Nabi Muhammad gitu. Jadi dalam Taurat itu memang sudah ada, Allah mengambil perjanjian ya dengan orang-orang Bani Israel dalam Taurat mereka ya untuk meyakini Rasulullah sebagai utusan ya, sebagai nabi yang terakhir gitu, sudah ada. Makanya dalam Al-Qur'an dalam ayat lain ya Allah memberikan gambaran terhadap orang-orang Bani Israel itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum gitu. Mereka orang-orang Bani Israel itu, kata Allah, ini akan kita bahas sebentar ya, ini masih dalam surah Al-Baqarah ya. Ya'rifunahu, mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Artinya tidak asing lagi Rasulullah ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah terhadap mereka dengan tanda-tanda yang Allah jelaskan dalam kitab suci mereka. Namun karena kedengkian dalam diri hati mereka, itulah yang menutupi mereka dari melakukan ya, mengamalkan kebenaran ilmu yang ada pada mereka. Ay wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum min fi tasdiqi rasuli wa tanquduna misaqi, yaitu kalian kufur terhadap apa yang ada ya dalam kitab kalian tersebut, dan kalian mengingkari perjanjian denganku dalam membenarkan Rasulku yakni Nabi Muhammad, dan kalian telah mengingkari misaq ya, perjanjian denganku. Wa tajhaduna ma ta'lamuna fi kitabi, dan kalian mengingkari gitu, menolak apa yang kalian ketahui dari kitabku, kata Allah. Jadi dalam kitab Allah, dalam Taurat itu Allah secara terang benderang, secara sangat jelas menjelaskan tentang kebenaran nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan warawa at-Tabari, Al-Imam at-Tabari, Ibnu Jarir at-Tabari ya, seorang ahli tafsir yang terkenal ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tafsir Ibnu Katsir itu adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Beliau Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat dari Imam at-Tabari ini. Warawa at-Tabari an Abi Darda qala, telah meriwayatkan Imam at-Tabari rahimahullah ya, dari Abi Darda radhiyallahu an. Qala, Abu Darda mengatakan, la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamkutan nasu fi zatillah. Tidaklah seorang itu dikatakan faqih, paham gitu, ya terhadap pemahaman agama. Artinya seseorang itu tidaklah dikatakan paham terhadap agama ya, tidak dikatakan paham gitu ya. Seseorang itu Allah beliau nafikan, tidak paham dia tentang agama, tentang pemahaman, tentang fikih gitu. Hatta yamkutan nasu fi zatillah, sampai ya karena ucapannya, karena tindakannya manusia dibuatnya marah terhadap Allah. Jadi ada seseorang provokator mungkin, atau seorang motivator gitu ya, hebat ngomong, namun karena perkataan yang dia sampaikan manusia tersihir ya, sehingga banyak manusia yang murka dengan Allah, banyak orang yang suudzon dengan Allah. Nah ini ya, kata beliau, ini tidaklah dikatakan orang yang faqih terhadap agama. Jadi orang yang paham terhadap agama itu, mereka akan membuat manusia ini selalu berhusnuzon dengan Allah. Nah, lihat Pak ya, contoh faqih orang dalam agama ini tentang cerita 99 orang yang telah membunuh itu. Itu dalam Sahih Al-Bukhari ini. Walaupun ini adalah termasuk kisah Israiliyat ya, dari Bani Israel, namun sahih sanadnya, dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari gitu ya. Dan boleh kita ambil sebagai ibrah gitu, karena tidak bertentangan dengan syariat kita seperti itu. Jadi seorang laki-laki ini ya, pertama dia salah bertanya bukan kepada ahlul ilm ya, orang yang paham terhadap agama, tapi ahli ibadah gitu. Ya, jadi dia mengatakan qataltu tis'an wa tis'ina nafsan hal li min taubah. Aku telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan,
99 jiwa, 99 orang gitu ya. Hal min taubah, apakah ada taubat bagiku? Maka orang ini mengatakan la taubata laka. Laqad ya tajarrata au laqad irtakabta bikaba'ir katsiratin gitu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sungguh engkau telah itu jatuh ke dalam dosa besar yang luar biasa. La taubata laka, tidak ada taubat bagimu gitu. Akhirnya apa? Faqatalahu wa balagha ya mi'at nafsan gitu ya. Maka sampailah dia membunuh 100 orang. Akhirnya dia menyesal lagi, Pak. Fanadima, menyesal laki-laki ini. Kemudian bertanyalah dia kepada seorang ahli ilmu, ya, kepada orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu ini mengatakan tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerima tobatmu. Selagi engkau mau memohon ampunan, mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatmu. Namun dengan syarat utruk ya qaryataka, tinggalkan kampungmu. Maka pergilah engkau, berhijrahlah ke tempat lain. Ada suatu tempat yang mana penduduknya adalah orang-orang saleh gitu ya. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Namun di pertengahan Pak, mati orang ini, meninggal sampai ajalnya, ya kan? Sehingga terjadi perdebatan antara malaikat azab dengan rahmat. Jadi sebenarnya ini diazab atau dikasih rahmat gitu. Akhirnya mereka sepakat mengukur ya perjalanan laki-laki ini. Kalau seandainya dekat ke negeri tempat dia akan hijrah, maka dia akan diampuni. Namun kalau seandainya tidak ya, dia akan diazab. Dengan rahmat Allah, Allah dekatkan kepada kampung yang dia akan berhijrah, bertobat di situ. Nah, jadi dalam ayat ini betul sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Darda ini. Ya, bahwasanya tidaklah dikatakan orang yang paham terhadap ilmu agama, orang yang membuat orang lain itu putus asa, ya, murka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang ahli ibadah di kisah itu, Pak. Dia kan putus asa, akhirnya dia bunuh lagi orang gitu ya. Nah, seharusnya seorang ahli ilmu itu ya, dia membuat orang itu selalu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarji'u ila nafsi fayakunu lahu ashaddu maqtana. Sehingga apa? Kembali kepada diri orang ini yang membuat orang lain itu murka kepada Allah gitu ya. Nah, sehingga dialah orang yang paling murka lagi kepada Allah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ya orang-orang yang berkata tanpa ilmu ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan wal gharadu anna Allah taala zammahum ala hadha as-sani'i wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim. Kemudian tujuan dari ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, annallaha, sesungguhnya Allah taala zammahum, Allah mencela mereka ala hadas sani', terhadap apa yang perbuatan mereka ini. Ya, perbuatan mereka yang tidak mengamalkan apa yang mereka perintahkan manusia kepadanya, atau tidak menjauhi diri dari apa yang mereka peringatkan manusia darinya. Ini Allah cela mereka dengan ayat ini. Wa nabbahahum, kemudian juga Allah mengingatkan mereka, memberikan peringatan tanbih kepada mereka ala khotoihim, terhadap kesalahan mereka fi haqqi anfusihim, yang berkaitan dengan hak diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya masih sayang kepada mereka, masih menginginkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada mereka Bani Israel. Namun ayat ini juga tidak hanya khusus bagi mereka, Pak. Ayat ini juga kepada kita yang apabila ada di antara kita yang memiliki kesamaan sifat dengan sifat Bani Israel yang dicela oleh Allah dalam ayat ini. Haitsu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'aluna. Ketika dahulu mereka memerintahkan kepada kebaikan, sementara mereka tidak mengamalkannya, tidak melakukan apa yang mereka perintahkan tersebut. Walaisal muradu dhammahum ala amrihim bil birri ma tarkihim lahu
Bukanlah yang dimaksud ayat ini adalah celaan Allah terhadap perintah yang mereka perintahkan kepadanya, bukan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencela perintah kebaikan yang mereka perintahkan manusia kepadanya. Ya. Namun yang Allah cela di sini adalah perbuatannya, bukan kebaikan yang dia sampaikan itu. Jadi maksudnya apa? Ya, Allah dalam ayat ini tidaklah yang mencela perbuatan yang mereka lakukan ketika mengajak manusia kepada kebaikan. Namun yang Allah cela adalah ketika mereka tidak mengamalkannya. Jadi sehingga di sini beliau mengatakan walaisal muradu, ya, walaisal muradu dhammahum ala amrihim. Tidaklah yang Allah maksud dalam ayat ini Allah mencela mereka atas amrihim, perintah mereka bil birri, untuk melakukan kebaikan, ma'atarkihim lahu, ya, sementara ya mereka meninggalkan apa yang mereka perintahkan tersebut. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintahnya itu, tidak, perintahnya bagus gitu. Namun karena sikap mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ala tarkihim, ya, lahu. Bahkan ya, akan tetapi yang Allah cela dalam ayat ini adalah ketika mereka meninggalkan ya kemungkaran tersebut. Fa innal amra bil ma'rufi ma'rufun. Karena mengajak kepada kebaikan itu adalah bentuk kebaikan gitu. Ya, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain dalam surah Al-Imran, wal takum minkum, ya, ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, kan gitu. Hendaknya ada di antara kalian itu satu umat, ya, sekelompok manusia gitu, yang bertugas untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Maka kebaikan yang mereka sampaikan itu bagus, ya, Allah tidak mencela itu. Namun yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka, sikap mereka yang tidak mengamalkan apa yang mereka perintahkan manusia untuk melakukannya. Kemudian kata beliau, mengajak kepada kebaikan itu wa huwa wajibun 'alal 'alimi. Hukumnya itu adalah wajib, ya, atas orang yang mengetahui. Mengenai hukum wajib ini, ya, para ulama mengatakan hukum asalnya adalah fardu ain. Afwan, ya, fardu kifayah. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal takum minkum, hendaknya ada, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian suatu umat, artinya enggak seluruh kalian gitu. Makanya ulama mengatakan hukum asal dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan wajib juga. Namun kalau seandainya sudah ada yang melakukannya, maka jatuh hukumnya bagi yang lainnya. Namun di sini yang mesti kita perhatikan adalah alal alim. Wajibnya itu adalah atas orang yang berilmu. Namun orang yang tidak berilmu, bagaimana mungkin dia bisa mengajak kepada kebaikan, kan gitu. Dia sendiri tidak yakin itu baik, tidak tahu itu baik. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari itu sering kita dengar, ya, beliau buat bab. Bawwabal Imamul Bukhari fi sahihi. Beliau membuat bab dalam sahihnya. Babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab berilmu, ya, sebelum berkata-kata dan beramal. Jadi memang sebelum orang membahas sebuah pembahasan, ya, maka dalam masalah agama ini, bahkan dalam masalah dunia juga, mestilah dia memiliki ilmu, dia belajar dulu gitu, Pak. Ya, dia ada background, dia belajar gitu, ya. Tidak cukup dia hanya modal semangat, ya. Walaupun nggak tahu dia sampaikan juga gitu, ya. Ya, ini tentu akan menimbulkan kerusakan. Karena Rasul mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ata. Apabila diberikan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ya, di antara ulama ada mengatakan kehancuran, ya. Karena hari kiamat itu adalah gambaran total kehancuran di dunia ini. Jadi ada yang mengartikan hadis ini, barang siapa
memberikan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan, kehancuran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbicara masalah suatu bidang mesti pakarnya, dia berilmu dalam bidang itu. Contoh dalam masalah dunia saja, orang yang berbicara masalah komputer ya mesti orang yang pernah belajar komputer gitu. Jangan dia berbicara komputer modal hanya lihat di Google ya. Ya tanpa ada proses pendidikan. Maka ini kan orang yang berbicara asal-asal nanti ya, tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya. Nah, demikian juga orang yang belajar mengajar agama, meski orang yang ada disiplin ilmu agamanya, dia belajar itu terlebih dahulu gitu ya. Ada gurunya, ada madrasah ya, ada tempat dia belajarnya jelas gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak hanya modal ya kamus bahasa Arab di HP ya. Kemudian dia baca sendiri tanpa mendengar penjelasan guru terlebih dahulu. Nah, ini kan parah gitu Pak ya. Iya, akan melahirkan ya kesesatan-kesesatan gitu. Iya. Nah, memang dia tidak duduk ya, tidak habis kitab yang dia pelajari gitu. Bagaimana mungkin ya dia bisa berfatwa lagi gitu ya. Iya, ini na'udzubillahi min zalik. Itu luar biasa, Pak. Maka muncullah ruwaibidah itu kan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'amah. Ya, seorang laki-laki yang tidak mengerti ya masalah ilmu, maka dia berbicara tentang masalah umat. Dia membawa umat ini demi kemaslahatan umat, sementara dia bukan orang yang berilmu gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan kemudaratan yang sangat luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal wajiba wal aula bil alimi. Yang diwajibkan dan yang utama orang yang mengajak kepada yang ma'ruf ya, mencegah kepada yang mungkar, nah, ini adalah bil alimi. Ini dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. An yaf'alahu ma'a man amarahum bihi wala yakhtalifu anhum. Jadi kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walakinnal wajiba wal aula, yang diwajibkan dan yang lebih utama bil alimi, ini bagi orang yang berilmu, an yaf'alahu, untuk melakukannya, yakni melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut ya. Ma'aman amarahum bihi, bersama orang yang dia perintahkan dengan kebaikan, dengan perkara ma'ruf tersebut. Wala yakhtalifu anhum, dan dia wala yatakhallafu anhum ya. Dan dia tidak meninggalkan mereka. Jadi orang yang berilmu lah ya, yang lebih pantas, yang lebih utama. Nanti kita tunjuk misalkan ya, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan secara agama itu adalah perkara mungkar ya. Mesti yang berbicara adalah orang yang berilmu Pak, bukan orang yang baru tobat ya, langsung jadi mutakallim ya. Nah, langsung menjadi pembicara, langsung bayan ya, bayan hidayah, nanti bayan subuh ya. Ini bapak baru tobat Pak, baca Qurannya nggak beres ya. Jangankan mau baca hadis, bukan belajar usul fikih, mau belajar usul tafsir gitu ya, ulumul Quran aja ya kan. Ini baru tobat gitu, baca Quran nggak bisa, sudah disuruh untuk apa? Pembicara, sudah disuruh berdakwah minimal 3 hari katanya, ya maksimal ya 4 bulan gitu ya. Ini dari mana Pak? Ya gagasan seperti itu dari mana gitu? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa Pak. Karena kami juga mantan itu ya. Iya. Soalnya sempat mau dikirim juga ke Timboro dulu Pak ya. Iya. Karena di kampung itu waktu saya SMA itu Pak kan nggak tahu ya. Di pada datang orang yang pakai jubah semua gitu ya, ngajak berdakwah. Kita qadarullah jadi garin waktu itu ya. Memang jadi garin ini sudah jadi SMA Pak ya. Ya sekali-kali gantiin khotib, kalau nggak datang sudah dianggap menjadi ustaz gitu. Nauzubillahi min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada
ya, sehingga ditanya dalil teman-teman yang seperti itu, ya mereka menjawab, ya dalilnya adalah hadis dari Nabi. Apa bunyi hadisnya, Pak? Sampaikanlah ya dariku walaupun engkau tidak tahu. Gitu. Gimana kita mau nyampaikan? Itu sahih, Pak. Sahih, ya itu pengalaman pribadi gitu ya. Ya. Bagaimana kita mau nyampaikan kita nggak tahu, ya kan? Bahkan kan ada namanya amalan maqami, ya, amalan tempat kita masing-masing, ya. Tempat masjid dekat rumah kita itu amalan maqami namanya. Ya, jadi di antara amalan maqami itu kan musyawarah. Jadi teman ini nanya, Pak, ini mir itu. Gimana kita mau musyawarah mir katanya? Yang di situ kan cuma saya yang ikut khuruj gitu ya. Udahlah, ya. Topi ada enggak? Ada mir. Ajak topi itu musyawarah ya. Tapi ya sekarang kita bahas adab makan. Ya Allah, kemana otaknya gitu ya? Masa topi mau diajak musyawarah juga? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan ini harus kita luruskan gitu ya. Semangat boleh bagus, semangat kita berdakwah ya, beragama bagus. Namun mesti diiringi dengan ilmu yang bijaksana gitu Pak ya. Ya, artinya diarahkan. Yang akan berdakwah harus ditunjuk sebenarnya. Makanya Syekh bin Baz ya ketika ditanya beliau, boleh orang yang berilmu khusus itu boleh, namun asalkan dia bisa meluruskan dan dia yang sebagai mutakalimnya gitu. Sehingga yang dia sampaikan kepada manusia itu benar, bentar ya, ayat yang dia sampaikan benar gitu ya, hadis yang disampaikan benar, yang bayan itu dia, jangan orang yang baru tobat disuruh bayan, suruh belajar dulu yang baru tobat, kan seperti itu. Nah, itu yang mesti kita luruskan sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir jelas sekali ya. Fa innal amra bil ma'rufi ma'rufun wa huwa wajibun 'alal 'alim. Itu wajib bagi orang yang alim gitu. Bagi orang yang berilmu gitu. Jadi kalau orang yang tidak berilmu takutnya nanti menyampaikan sesuatu yang itu salah gitu Pak ya. Dan dia terkena dengan ancaman Allah ya, wa an taqulu 'ala Allahi ya ma la ta'lamun. Nah, itu takutnya dia mengatakan tentang Allah sesuatu yang dia tidak ketahui, artinya berkata-kata tentang Allah bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Dan ini jatuh ke dalam dosa, Pak. Berdosa hukumnya kita. Kalau kita enggak tahu dalam masalah agama namun kita paksakan untuk menyampaikan agama, berdosa, Pak. Karena termasuk al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin ya. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ini dilarang oleh Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu dalil yang disampaikan oleh ulama. Bahkan Imam Ibnu Qayyim ya mengatakan orang-orang yang berkata-kata tanpa ilmu tentang agama ini lebih berat daripada dosa-dosa maksiat gitu ya. Ya kalau seandainya dosa maksiat, Pak, ya pelakunya merasa itu salah. Namun kalau seandainya orang yang berbicara tanpa ilmu tersebut, terkadang dia mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahui kesalahan yang dia sampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mestilah kita membekali diri kita dengan ilmu. Maka untuk teman-teman kita yang masih bersemangat ya dalam dakwah itu, maka hendaknya giatkan dalam menuntut ilmu agama. Dengan ilmu insyaallah Allah akan tambah hidayah kita. Karena ilmu ini sumber hidayah. Ilmu itulah nurullah gitu ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ilmu ya insyaallah kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus dalam menjalankan agama Islam ini. Kama qala Syuaib alaihissalam, sebagaimana Nabi Syuaib berkata, yang Allah abadikan ya dalam firman Allah, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nabi Syuaib mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidaklah ingin menyelisih kalian wahai umatku, ila ma anhaakum anhu, kepada apa yang aku larang kalian darinya. Jadi aku tidak ingin menyelisih kalian gitu. Dan aku juga konsisten, itu maksudnya Pak ya.
melakukan apa yang aku larang, meninggalkan apa yang aku larang kalian dari melakukannya, dan aku juga akan meninggalkannya gitu. In uridu illal islah, tidaklah yang aku inginkan melainkan kebaikan gitu ya. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, wa ma taufiqi, tidaklah taufik yang aku peroleh, hidayah taufik yang aku peroleh, illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali Allah lah yang memberikan taufik itu. Alaihi tawakkaltu, atasnya, artinya kepada Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah, ya kepada Allah aku ya berserah diri. Fa kullun minal amri bil ma'rufi wa fi'luhu wajibun, dan setiap minal ma'ruf, minal amri bil ma'ruf, dan setiap perkara yang termasuk memerintahkan kepada kebaikan, maka kata Imam Ibnu Katsir, wa fi'luhu, maka melakukannya itu adalah wajib. Jadi Pak, maksudnya setiap perintah yang kita perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan itu, kemudian hukum asal perintah itu kan wajib Pak ya. Hukum asal perintah dari Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Maka mengamalkannya juga itu hukumnya wajib. La yasqutu ahaduhuma bitarkil akhari ala as-sahhi qaulayil ulama'i minas salafi wal khalaf. Kemudian kata beliau, tidaklah jatuh salah satu dari dua hukumnya, salah satu dari dua hukum ini. Yang pertama ya beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengamalkannya. Dua hal ini kata beliau tidak jatuh ya hukum kewajibannya dengan meninggalkan salah satunya. Jadi maksudnya apa Pak? Maksudnya misalkan ada orang yang tidak melakukan apa yang dia perintahkan manusia kepadanya, dia belum melakukannya gitu Pak ya. Apakah dia tidak boleh? Nah, itu kan pertanyaan, apakah dia tidak boleh untuk beramar ma'ruf? Maka kata Imam Ibnu Katsir ya, tidak jatuh hukumnya kalau seandainya ada salah satunya yang ditinggalkan. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Artinya apa? Jadi kalau seandainya ada orang yang memerintahkan kepada kebaikan, tetap dia berilmu Pak ya, tetap wajib hukumnya walaupun dia tidak mengamalkannya. Ya. Karena apa? Karena orang yang tidak mengamalkannya itu dosanya dia yang menanggung. Namun dia kalau tahu dia itu salah, kalau tahu dia ilmunya, dia wajib untuk menunaikannya. Misalkan Pak ya, di suatu kampung sekarang ya, ada orang melakukan suatu kesyirikan ya, atau kemaksiatan lah ya, sebuah kemaksiatan. Nah, sementara ada si A ini, dia tahu itu maksiat, secara ilmunya tahu dia tahu hukumnya, ilmu syar'inya, dalilnya tahu dia. Walaupun dia ya tidak melakukannya, maka dia wajib untuk menyampaikannya. Namun yang idealnya apa? Yang idealnya tentu dia menyampaikannya dan dia mengamalkannya. Namun kalau seandainya dia hanya menyampaikannya ya, namun dia tidak melakukannya, maka hukum wajib menyampaikan itu tidak jatuh. Itu maksudnya Pak. Namun tentu dia dapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini adalah pendapat yang sahih kata beliau di antara dua pendapat para ulama salaf dan khalaf. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kata beliau, fakullun minal amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajibun. Setiap dari memerintahkan kepada kebaikan, kemudian yang kedua mengamalkannya, itu wajib. Dua-duanya wajib gitu. Dan tidak jatuh hukum salah satunya dengan meninggalkan salah satunya. Dan ini adalah pendapat yang dirojihkan, disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Seperti contoh ya kan yang kita berikan. Jadi Pak, ada ya seseorang, dia berilmu gitu, dan dia mengetahui itu wajib untuk disampaikan karena dia sudah berilmu, maka dia wajib menyampaikan karena dia punya ilmunya gitu. Dan sementara belum ada orang menyampaikan, karena memang al-amru bima'ruf itu kan hukum asalnya fardu kifayah.
Namun bisa jadi fardu ain bagi orang yang berilmu gitu Pak. Walaupun kewajibannya dua, dia tidak hanya menyampaikan, dia juga wajib mengamalkannya. Walaupun dia nggak mengamalkan, hukum dia menyampaikan tidak jatuh. Nah, tapi kalau seandainya dia nggak menyampaikan, iya mengamalkan juga dua kenanya Pak. Kewajibannya dia dua yang dilanggar gitu. Ini pendapat yang kuat ya, yang dirojihkan, yang ditarjih oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau, wa zahaba ba'dhum, kemudian sebagian mereka, yakni sebagian para ulama, mereka berpendapat ila anna murtakibal ma'asi la yanha, bahwasanya pelaku dosa besar gitu ya, pelaku maksiat itu tidak boleh ya menjadi orang yang melarang walaupun dia berilmu ya. La yanha ghairahu minha anha, tidak boleh dia melarang ya orang lain dari melakukannya karena sementara dia juga melakukannya. Namun ini kata beliau hadza dhaifun, ini pendapat yang lemah. Ya wa adhafu minhu tamassukum bihadil ayah. Kemudian yang paling lemah lagi kalau ada ya sebagian ulama berdalil ya dengan ayat ini, berpegang dengan ayat ini, mengatakan apa? Kalau ada orang yang masih bermaksiat, jangan beramal ma'ruf, jangan dia apa namanya itu melarang orang. Itu pendapat yang lemah gitu ya. Fa innahu la hujjata lahum fiha, karena tidak ada hujjah mereka dari ayat ini gitu. Was sahih, dan ini beliau tegaskan lagi, pendapat yang sahih, annal alima ya'muru bil ma'ruf wa illam yaf'alhu. Pendapat yang kuat, sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu, dia boleh memerintahkan daripada kebaikan wa illam yaf'alhu, meskipun dia tidak mengamalkannya. Wa yanha 'anil munkar, dan boleh dia melarang dari kemungkaran. Wa in irtakabah, walaupun dia melakukan kemungkaran itu. Walakinnahu wal halatu hadi madmumun, akan tetapi kondisinya ada kondisi yang tercela. Kenapa? Ala tarki ta'ati wa fi'lihi al-ma'siyata. Ketika dia meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, tentu di situ dia mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya ya orang-orang kita kalau seandainya mencegah daripada kemungkaran, ya walaupun kita belum suci dari kemungkaran, boleh gitu. Maka jangan kita cumee, kalau bahasa Minang ya, kalau bahasa Indonesia jangan kita cumooh gitu Pak. Karena ulama sendiri mengatakan boleh gitu. Hebat kita daripada Imam Ibnu Katsir kan seperti itu. Si fulan aja masih gini kok dia melarang orang. Daripada dia melarang juga enggak, melakukan iya juga gitu. Tentu dua kesalahannya gitu. Maka enggak boleh kita cemooh Pak. Ya karena ulama saja enggak mencemooh ya. Imam Ibnu Katsir ini siapa yang enggak kenal gitu ya. Seorang hafiz ini. Hafiz ini menurut istilah ulama dahulu Pak, tidak hanya hafal Al-Quran Pak, hafal ribuan bahkan sampai jutaan hadis ya. Kemudian orang yang sudah pakar betul dalam agama, beliau yang mengatakannya. Artinya beliau enggak ada mencemooh gitu. Karena memang manusia itu tidak lepas dari dosa gitu. Kalaulah yang hanya mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran orang yang maksum ya, tentu tidak ada yang mau menjadi dai Pak ya. Tentu tidak ada yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, karena kita itu anak manusia itu, kata Rasulullah, keturunan Nabi Adam itu kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam itu khata'un. Ini apa? Dalam sisi bahasa ini sighah mubalaghah gitu ya. Bentuk hiperbola, banyak dosa kita gitu. Ya, jadi kapan ya seseorang akan bisa kalau seandainya tunggu dia suci. Namun keadaannya seperti ini tercela. Ya, dan dia mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya dia melarang orang melakukan kemungkaran, seharusnya dia orang yang paling meninggalkan kemungkaran tersebut. Namun kalau seandainya tidak ada lagi yang melarang kecuali hanya dia yang tahu ilmunya, maka dia juga wajib mengingkar meskipun dia melakukan kemungkaran itu ya. Namun kalau seandainya dia berilmu, dua dosanya. Kalau dia tidak mencegah kemungkaran, kemudian dia mengamalkan kemungkaran itu,
dosa tidak menyampaikannya, kemudian dosa mengamalkan kemungkaran tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ada beberapa hadis lagi, namun mengingat waktu ya kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita dari tafsir ya surat Al-Baqarah ayat 44 ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.